So I'm gonna fight Bilal next. I'm gonna beat Bilal. Then when Bilal doesn't have the belt, there's a certain pound for pound number one who wants to come up, and his name is Islam Makhachev. My first title defense, that I'm the pound for pound number one. I beat him, I take that status, and then Shavkat gets the rematch. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Setelah event UFC Kansas telah usai, Ian Machado Garry mengungkapkan rencana 3 pertarungan yang mengarah pada kejuaraan, pertahanan gelar, dan balas dendam. Setelah penampilan yang kuat untuk mengalahkan Carlos Prates di main event UFC Kansas, bintang Irlandia berusia 27 tahun itu secara resmi dikonfirmasi sebagai fighter cadangan untuk main event UFC 315 antara juara kelas welter Belal Muhammad dan Jack Della Maddalena. Jadi 1 dari 3 rencana Ian Garry sudah resmi dijadwalkan. Ian Garry berharap bahwa terlepas dari apakah dia benar-benar akan bertarung untuk memperebutkan gelar di Montreal pada 10 Mei atau tidak, kesempatannya untuk meraih sabuk akan datang lebih cepat daripada seharusnya. Faktanya, Ian Garry sudah menetapkan rencana 3 fight yang mencakup menjadi juara serta mempertahankan gelar pertamanya setelah memenangkan sabuk. Ian Garry berkata pada konferensi pers pasca pertarungan UFC Kansas, "Kalian tahu, aku suka rencana kan? Kalian tahu saya punya visi dalam pikiran saya. Baiklah, saya akan memberitahu kalian semua apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya akan melawan pemenang di UFC 315. Saya yakin itu Belal Muhammad yang menang, karena Jack Della Maddalena bukan apa-apa bagi Belal. Saya hanya percaya secara style Belal memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pertarungan ini dan cukup meyakinkan. Jadi saya akan melawan Belal Muhammad berikutnya. Saya akan mengalahkan Belal. Belal telah mengatakannya berkali-kali, saya adalah lawan terberat di divisi ini baginya. Lalu ketika Belal gagal mempertahankan gelarnya, ada fighter nomor 1 pound for pound yang ingin maju dan namanya adalah Islam Makhachev. Saya hanya mencintai dan menghormati Islam Makhachev. Akan menjadi suatu kehormatan untuk berbagi oktagon dengannya. Saya ingin sekali datang ke sana dan membuktikan kepadanya dalam mempertahankan gelar pertama saya bahwa saya adalah fighter nomor 1 pound for pound. Sekarang, itu semua sudah merupakan rencana yang ambisius, tetapi Ian Garry tidak berhenti di situ. Karena perhentian terakhirnya saat ia memetakan masa depannya berakhir dengan kesempatan untuk membalas satu-satunya kekalahan yang dideritanya dalam karirnya. Desember lalu, Ian Garry menerima pertarungan dalam pemberitahuan singkat melawan fighter kelas welter yang tak terkalahkan lainnya, yaitu Shavkat Rakhmonov. Tetapi meskipun hampir memastikan kemenangan di akhir ronde kelima, ia berakhir dengan kekalahan poin. Ian Garry secara terbuka mengakui bahwa kekalahan tersebut terus menghantuinya, tetapi ia menggunakannya sebagai motivasi agar ia akhirnya dapat kembali melawan Shavkat Rakhmonov suatu hari nanti di masa mendatang. Ian Garry lanjut berkata, "Saya mengalahkan Islam Makhachev. Saya mengambil status itu sebagai pound for pound nomor 1. Saya memenangkan pertahanan gelar pertama saya dan kemudian Shavkat Rakhmonov mendapatkan pertandingan ulang. Saya akan datang ke sana dan saya akan mengalahkan Shavkat Rakhmonov dan membuktikan bahwa ia tidak pernah memenangkan pertarungan itu. Itulah 3 rencana pertarungan saya berikutnya. Begitulah cara saya melihatnya dan saya tidak menginginkannya dengan cara lain." Hal pertama yang terpenting, Ian Garry akan terbang ke Montreal dalam 2 minggu depan. Rencana untuk tampil sebagai cadangan resmi untuk pertarungan perebutan gelar. Meskipun jelas ada kemungkinan ia benar-benar akan bertarung di UFC 315. Ian Garry memahami bahwa itu tidak mungkin, tetapi bagaimanapun ia akan terus memantau acara utama itu, meskipun ia berharap Belal Muhammad yang menang. Ian Garry berkata lagi, "Saya pikir Belal memiliki keuntungan. Saya pikir Jack Della Maddalena memukul dengan keras. Jack memang bersih dalam beberapa tinju. Tetapi saya hanya merasa kita telah melihat Jack dikalahkan oleh orang-orang yang tidak sehebat apa yang dilakukan Belal. Dengan style yang sama, Belal adalah yang terbaik dalam style yang menegangkan itu. Ia tidak memukul dengan keras, tetapi ia tidak berhenti maju, dan ia memadukan gulatnya dan membuatnya canggung. Saya benar-benar berpikir itu adalah pertarungan yang sangat buruk bagi Jack. Saya pikir kita akan melihat Belal Muhammad menang di ronde keempat atau kelima." Meskipun Ian Garry mengatakan bahwa ia sangat mengagumi JDM sebagai kontender potensial, ia mengakui bahwa akan lebih berarti baginya untuk melawan Belal Muhammad sebagai juara bertahan.
Saat ini, Belal sedang menjalani 11 pertarungan tak terkalahkan. Belal Muhammad telah dengan jelas mendefinisikan dirinya sebagai fighter kelas welter teratas dalam olahraga tersebut. Dan itulah fighter yang ingin dilawan Ian Garry saat tiba gilirannya untuk memperebutkan gelar. Saya lebih suka melawan Belal, tidak ada hubungannya dengan style, tetapi hanya dengan apa yang telah ia lakukan di divisi ini, kata Ian Garry. Ia adalah sang juara, ia telah mengalahkan mantan juara, ia berada dalam rentetan kemenangan besar. Saya merasa JDM tidak melakukan beban kerja yang sama dan saya tidak ingin ada tanda tanya dalam karir saya. Saya sudah katakan ini, jadi saya ingin mengalahkan fighter terbaik di dunia dan JDM berada di level itu. Tetapi saya berpikir Belal telah melakukan lebih banyak hal untuk menjamin status itu. Tom Aspinall frustasi menunggu pertarungan Jon Jones dengan berkata Jon Jones sangat menyebalkan. Tom Aspinall dan ayahnya merasa sedikit frustasi menunggu kesempatan melawan juara bertahan Jon Jones. Tom Aspinall adalah juara interim kelas heavyweight UFC, telah mempertahankan sabuknya melawan Curtis Blaydes di UFC 304. Dan kemudian harus menyaksikan Jon Jones mempertahankan gelarnya untuk pertama kalinya melawan Stipe Miocic yang tidak bertarung selama hampir 4 tahun. Tom Aspinall mengungkapkan rasa frustasinya dalam sebuah video baru-baru ini. Itu konyol, kata Tom Aspinall. Saya tidak tahu alasan mengapa UFC tidak ingin Tom melawan orang lain selain Jon Jones. Nantikan saja, itulah pesan yang ingin mereka sampaikan kepada orang-orang. Dan kami mengadakan pertemuan dengan Hunter Campbell dan mereka akan mencoba mengatur pertarungan dengan Jon Jones. Tetapi sekarang sudah bulan April. Orang ini masih bisa berkata, saya akan bertarung atau saya tidak akan bertarung. Dan saya tidak begitu mengerti, dia fighter yang seharusnya bertarung. Mengapa dia masih duduk-duduk saja? Tidak memberikan jawaban apakah dia akan bertarung atau tidak. Saat Tom Aspinall hampir setahun tanpa pertarungan, Dana White terus menyatakan keyakinannya bahwa UFC dapat mengatur pertarungan antara Jon Jones dan Tom Aspinall. Meskipun kita semua tampaknya terus kehilangan kepercayaan dari hari demi hari. Dengan gagasan pertarungan dengan Jon Jones di luar sana, Tom Aspinall harus membantu putranya melewati masa-masa sulit terkait langkah selanjutnya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tanya Tom Aspinall. Itu berarti ia mungkin kehilangan kesempatan untuk melawan Jon Jones, yang merupakan kesempatan besar karena ia adalah juara, dan ia adalah yang terbaik yang pernah ada. Jika Tom mengalahkannya, itu sangat bagus. Apakah pilihan lain yang ia miliki untuk duduk-duduk saja? Dia bisa mengalahkan orang dengan ranking 8 sekarang. Tetapi mengapa tidak melawan ranking 1? Mengapa harus melawan ranking 8? Itu semua agak bodoh bagi saya. Tentu saja, bertarung untuk gelar kelas heavyweight yang tak terbantahkan melawan salah satu yang terhebat yang pernah ada akan menjadi hal yang sangat besar bagi legasi dan rekening bagi Tom Aspinall. Itu benar-benar menyebalkan, sungguh, kata Tom Aspinall. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman soal ide nggak masuk akal Ian Garry? Kalau gue sih ya gila aja. Lawan Prates aja hampir mati. Apalagi lawan Belal Muhammad. Apalagi lawan Islam Makhachev. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.